Hai, jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang penyakit asma dan GERD atau penyakit reflux gastroesophagus. Apa itu GERD atau penyakit reflux gastroesophagus? Yaitu suatu penyakit asam lambung yang ada di lambung itu masuk ke dalam saluran nafas. Sebenarnya ada penyekat yang kita sebut namanya sphincter antara saluran cerna bagian atas dengan lambung, sehingga asam lambung itu tidak naik ke atas. Tetapi pada orang dengan penyakit GERD ini atau penyakit reflux gastroesophagus itu sphincternya atau sekatnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga dengan demikian ada beberapa keadaan asam lambungnya naik ke atas dan itu sampai ke dalam saluran nafas dengan menimbulkan berbagai gejala. Apa gejala? Gejala dari GERD atau penyakit reflux gastroesophagus, gejalanya bisa batuk-batuk sering sekali. Kemudian rasa asam di mulut atau rasa pahit di mulut. Kemudian bisa juga gangguan pencernaan seperti mual, bahkan muntah. Kemudian nyeri ulu hati atau nyeri di dada atau dada terasa panas, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai heartburn. Kemudian juga cepat capek. Satu lagi, ada keluhan nafas terasa pendek atau nafas terasa sesak. Dan kadang-kadang gejala inilah pasien merasa bahwa dia ada sesak nafas dan datang ke dokter. Kadang-kadang penyakit ini didiagnosis sebagai asma. Tentu saja kalau penyakitnya hanya GERD saja, diberikan obat-obat asma tentu tidak akan baik. Malah mungkin penyakitnya akan memberat. Dan penyakit GERD ini atau penyakit reflux gastroesophagus ini sering menyertai pasien asma. Dikatakan bahkan sampai 80% orang asma bisa mempunyai GERD. Nah, kalau seseorang pasien asma ada GERD-nya, maka kita harus menanggulangi keduanya. Sebab kalau asmanya saja ditanggulangi, sedangkan GERD-nya tidak, maka asmanya tidak akan bisa dikontrol. Akan selalu tetap ada gejala. Karena seperti diketahui, asam lambung kita itu asam sekali. Dan dia bisa merangsang saluran nafas, mencetuskan asma. Maka orang asma dengan GERD itu gejalanya sering muncul karena asam lambungnya naik ke atas. Dan selama itu tidak ditanggulangi dengan baik, maka asmanya tidak akan hilang gejalanya atau asmanya tidak terkontrol. Maka oleh sebab itu kita perlu mengenali apakah Anda atau seseorang itu hanya menderita GERD saja, atau kalau dia tidak asma, kita harus mengetahui apakah asmanya disertai dengan GERD. Karena seperti tadi dikatakan, kalau asma dengan GERD yang ditanggulangi hanya asmanya saja, maka asmanya tidak akan terkontrol, akan selalu ada gejala. Karena asam lambung itu sangat potensi untuk mencetuskan gejala-gejala asma. Dan satu lagi juga harus diketahui, apakah kita atau seorang itu menderita asma atau hanya GERD. Karena ada beberapa gejala yang mirip seperti tadi, ada batuk-batuk dan ada rasa sesak atau rasa berat di dada atau napas yang pendek. Sehingga kalau tidak waspada, seakan-akan ini pasien asma. Sehingga kalau diobati dengan asma, padahal dia adalah GERD, tentu tidak akan sembuh. Kenapa pasien asma atau seseorang bisa menderita GERD? Ada berbagai faktor. Kalau dari pasien asma bisa menderita GERD kalau dia mengkonsumsi obat-obatan secara minum. Ada obat-obat asma seperti aminophilin, salbutamol, kortikosteroid. Kalau diminum untuk jangka waktu yang lama, bisa menyebabkan seseorang mendapatkan penyakit GERD. Kemudian batu-batu yang kronik juga kadang-kadang bisa melemahkan otot-otot sehingga sphincter yang tadi menutupi
aliran cairan lambung ke atas menjadi terbuka, terjadi regurgitasi atau terjadi gejala-gejala GERD. Bisa juga kelemahan diafragma. Diafragma adalah sekat antara dada dan perut yang melemah sehingga menyebabkan asam lambung itu naik ke atas atau kita sebut namanya regurgitasi. Jadi sekali lagi kita perlu mengenali apakah gejala-gejala batuk dan rasa sesak atau napasnya pendek itu adalah betul-betul asma atau itu adalah gejala GERD. Satu hal lagi, kalau menderita asma, harap diketahui atau diteliti lebih lanjut apakah ini hanya asma saja atau asma disertai dengan GERD. Karena kalau GERD tidak ditangani dengan baik, maka tentu saja asmanya tidak akan pernah bisa dikontrol, sehingga pasien selalu punya gejala. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.